Salam selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali dalam lanjutan materi pembelajaran kita agama Kristen. Dan pada hari ini kita berbicara dengan topik sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa menyerahkan pembelajaran kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami akan lanjutkan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan tolong kami, kiranya kami boleh mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Topik kita hari ini adalah sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Nah, kita lihat hak asasi manusia menurut Alkitab. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 menulis tentang kasih. Tentu kata kasih tidak asing bagi kita karena kita sudah sering mendengar kata ini. Kasih itu adalah hukum yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen, hukum kasih ya. Jadi hubungan atau relasi manusia dengan Allah tidak terlepas dari hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi manusia tidak benar mengasihi Allah jika manusia itu sendiri tidak mengasihi sesamanya. Dan berlaku juga hukum sebaliknya. Manusia tidak mungkin mengasihi sesama tanpa ia mengasihi Allah. Jadi artinya relasi vertikal kepada Allah dan relasi horizontal kepada manusia harus seimbang dengan baik ya. Jadi hubungan manusia itu dengan Allah selalu juga dilandasi oleh kasih. Karena kita mengasihi Allah, maka implementasinya juga kita mengasihi manusia. Kita mengasihi sesama, maka kita juga tentu mengasihi Allah. Nah, hukum kasih. Dalam Alkitab berlaku hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pikiran, serta kekuatan. Dan hukum yang tidak kalah penting juga adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum kasih yang menjadi dasar bagi orang Kristen dalam mewujudkan hak asasi manusia dan keadilan bagi sesama tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kita mengasihi sesama tidak lagi berdasarkan satu agama, satu suku, ya, tapi sudah berdasarkan bahwa sesama itu siapapun dia, bagaimanapun dia adalah sesama kita yang pantas mendapatkan perlakuan adil, ya, pantas mendapatkan kasih dari kita. Dalam kitab Amos 5, 21 sampai dengan 24 mengenai perwujudan atau wujud demokrasi dan HAM serta keadilan yang sejati bagi Allah. Jadi artinya Alkitab juga berbicara tentang demokrasi dan HAM, tapi dalam format ataupun penyampaian yang berbeda. Kalau dalam Alkitab, untuk konteks HAM, kita bisa melihat tentang kasih. Jadi hukum kasih penerapannya adalah juga penerapan nilai-nilai HAM dalam konteks masyarakat. Memandang demokrasi dan HAM sebagai tanggung jawab bersama. Jadi melakukan atau menerapkan demokrasi di NKRI dan juga menerapkan HAM itu menjadi tanggung jawab bersama. Warga negara dan warga gereja memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghormati dan melakukan demokrasi dan hak asasi manusia. Warga gereja yang terhisap juga menjadi warga negara sejatinya menjadi garda terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
Tuhan sudah memberikan kemampuan lewat kuasa Roh Kudus yang menerimanya menjadi pembawa Shalom dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Artinya kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan prinsip demokrasi dan HAM dimanapun Tuhan tempatkan dan dimanapun Tuhan taruh kita. Lalu manusia sebagai gambar Allah. Manusia itu dicipta segambar dan serupa yang disebut Selem, Demut, dan Imago Dei. Jadi manusia itu adalah citra Allah yang terlihat, yang manusia adalah mahkota ciptaan. Jadi kesegambaran manusia itu dalam sikap, dalam karakter, segambar dalam seluruh keberadaan Allah. Manusia itu adalah gambar rupa dari Allah karena diciptakan dan serupa. Manusia disebut mahkota ciptaan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa disebut dia mahkota ciptaan? Dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dicipta di puncak penciptaan. Disebut Allah sebagai mahkota ciptaan. Manusia diciptakan Allah diperlengkapi dengan akal budi dan kecerdasan. Manusia istimewa di mata Allah tentu beda dengan ciptaan lainnya. Manusia itu citra Allah sehingga tugas dan tanggung jawabnya di dunia sangatlah berat dan serius. Sebagai ciptaan Allah, hendaklah manusia itu tunduk dalam pengaturan Allah. Jadi manusia itu istimewa karena dicipta beda dengan ciptaan yang lain. Manusia itu diberikan Allah kemampuan mengenal dan mencari Allah, beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain ya. Nah, gereja yang memperjuangkan kemanusiaan dan HAM di dunia. Artinya gereja tidak tinggal diam melihat penindasan, kemiskinan, penganiayaan. Gereja hadir lewat orang-orang di dalamnya, memberikan perjuangan untuk menegakkan rasa kemanusiaan. Misalnya ada pendeta Dr. Martin Luther King Jr., pejuang HAM dari AS. Meskipun ia mati tertembak oleh orang yang tidak suka dengan perjuangannya, ia berjuang agar kiranya tidak ada diskriminasi rasial antara kulit putih dan kulit hitam. Lalu ada Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan, berjuang juga untuk penegakan HAM dan rasa kemanusiaan. Ada Kim Dae-jung dari Korea Selatan. Nah, kalau kita bicara dari Indonesia, ada pendeta Renaldi Damanik dari Poso, Dr. Yam Tian Hen, Ibu Ade Sitompul berjuang untuk kemanusiaan dan HAM, Ibu Yosepa Alomang dari Papua, dan banyak lagi. Gereja tidak terjebak dalam politik praktis. Gereja giat membela rakyat miskin, termarginalkan dan susah. Ya, gereja politik dan demokrasi. Gereja tidak boleh berpolitik praktis. Ya, artinya gereja tergiring melakukan praktik-praktik politik liar yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Gereja seharusnya netral dalam politik. Suara kebenaran keluar dari gereja. Politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Meskipun Yesus tidak berbicara langsung tentang politik dan kekuasaan dalam pelayanannya. Gereja mesti menjadi mitra negara dalam melayani umat dan rakyat. Politik yang tidak sehat hendaknya dihindari dan ditinggalkan. Politik dan kekuasaan. Dalam politik, untuk meraih kekuasaan dapat menghalalkan segala cara, dan itu bisa kita lihat di konteks-konteks pemilu, pemilihan legislatif kah, gubernur, pemilihan kepala daerah, ya, bisa menghalalkan segala cara asal mendapatkan kekuasaan. Politik senantiasa bersinggungan dengan uang, suap dan sogok, politik uang dan cara-cara curang untuk mendapatkan kekuasaan. Gereja tampil dan tidak pro kepada sosok siapapun dalam ranah politik. Gereja mesti merangkul semuanya untuk kebaikan bersama. Jadi gereja tidak boleh kampanye. Gereja hanya boleh mewartakan kebenaran dan mendoakan warga dan umatnya untuk maju menjadi alat Tuhan di dalam pemerintahan. Ini saja penjelasan saya pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kiranya kalian tetap semangat dan diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan tetap antusias dalam pembelajaran. Silakan kalian catat materi ini. Setelah kalian dengar, lalu kalian kirim kembali ke
Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran kami boleh memberikan pemahaman dan konsep yang benar seturut dengan firman Tuhan dalam memaknai demokrasi dan HAM di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pagi ini. Amin. Baik, salam sejahtera untuk kalian dan salam. Tuhan memberkati.